Bocoran prosesi ngunduh mantu Lesti dan Bilar terungkap setelah keduanya sukses menggelar prosesi tasyakuran 29 Agustus kemarin. Orang tua Bilar juga mengungkap prosesi ngunduh mantu akan digelar tanggal 5 September mendatang. Namun, karena alasan diperpanjangnya PPKM, rencana yang awalnya akan digelar di Kota Medan kemungkinan akan dipindahkan ke Palembang. Lantas, seperti apa Lesti dan Bilar yang akan dianugerahi gelar saat prosesi ngunduh mantu? Selain bocornya prosesi ngunduh mantu, terungkap pula gaun tasyakuran yang dikenakan Lesti yang tampak anggun dan juga elegan, berkonsep internasional. Diakui sang desainer, gaun yang kini menjadi sorotan tersebut dibuat dengan terburu-buru sebab selesai dalam 3 atau 4 hari. Gaun dengan tulisan Leslar pada ekornya itu, benarkah seharga 1 miliar? Bocornya konsep gaun tasyakuran pernikahan Lesti dan Bilar, tapi mengapa Karen Delano justru mengaku salah kostum di prosesi tersebut? Apa yang membuat Karen Delano menggelar resepsi ulang? Seperti apa pula isi bungkusan souvenir tasyakuran Lesti dan Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sukses menggelar prosesi tasyakuran pada tanggal 29 Agustus kemarin, Lesti dan Bilar akan menggelar prosesi ngunduh mantu pada tanggal 5 September mendatang. Namun, karena PPKM yang diperpanjang hingga 6 September, sehingga izin prosesi tersebut kemungkinan tidak bisa digelar di Kota Medan. Secara eksklusif, orang tua Bilar juga mengungkap jika prosesi tersebut akan dipindahkan ke Palembang. Pada prosesi tersebut, Lesti dan Bilar akan dianugerahi gelar spesial dari Kepala Suku Minang Kampung Matur Bukit Tinggi yang tidak lain adalah kakek Rizky Bilar. Jadi kemungkinan acaranya itu kemarin yang dilaksanakan di Medan, kalau bila nantinya di Medan itu masih keadaannya belum memungkinkan untuk dilaksanakan di sana, mungkin nanti acaranya berubah, dialihkan mungkin ke Palembang, ya, Insya Allah di sana acaranya. Dan kalau di sana jelas karena ini berarti ngunduh mantu, yaitu pihak laki-laki yang mengadakan, ya pasti globalisasinya pasti acaranya itu mengangkat adat Minang seperti itu. Dan mungkin juga di situ nanti Bilarnya dan Lestinya akan diberi gelar. Itulah nanti didatangkan dari kampung halaman di Padang. Dulu dari Matur di asalnya itu. Jadi datuk dari sana mau datangkan ke Palembang. Itu demikian ya. Di hotel berarti di Medan. Ya, salah satu hotel. Bukan di Medan ya? Oh, di Palembang. Di Palembang. Insya Allah lah. Iya, jadi kalau nggak salah ya, dalam adat suku Minang dan suku dari kampung Matur gitu kan. Dan saya dari kampung Matur di Bukit Tinggi. Memang jika salah satu anaknya atau salah satu warga kampung tersebut atau keturunannya yang menikah, itu biasanya diberikan gelar, tapi diberikan gelar oleh salah satu tetuanya, tetua sukunya begitu. Nah, untuk nama gelarnya sendiri saya belum tahu karena saya belum ngobrol juga dengan tetua yang di sana. Itu kan rencana semula di Medan. Jadi mungkin masih PPKM sampai tanggal 6 mungkin
mungkin diperpanjang lagi, jadi nggak mungkin dapat izin. Ya mungkin antara dua, kalau nggak di Padang, di Palembang. Namun alternatifnya kemungkinan besar diadakan di Palembang. Prosesi ngunduh mantu juga akan digelar di salah satu hotel di kota Palembang dengan prokes yang ketat. Undangan yang hadir pun juga dibatasi, selain dari keluarga, kerabat, juga sahabat Lesti dan Bilar. Pasti di salah satu hotel di sana. Mungkin ya walau mengundang juga terbatas ya. Yang jelas keluarga insya Allah menghadirinya. Kalaupun mengundang ya mungkin dibatasi, nggak seperti keadaan normal seperti biasa. Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu ini, tanggal berapa itu ya? Tanggal 5 ya, tanggal 5. Ya mudah-mudahan sukses, doa aja terbaik. Semua Leslar mungkin kalau ada, insya Allah lah, mudah-mudahan jadi di Palembang ini. Setelah bocornya rencana ngunduh mantu yang kemungkinan akan dipindahkan dari Medan ke Palembang. Lantas, seperti apa gaun tasyakuran pernikahan Lesti yang begitu mewah dan bahannya didatangkan dari Italia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terungkap acara ngunduh mantu yang awalnya akan digelar di Medan, kemudian berubah di Palembang. Di lain sisi, juga terungkap rahasia di balik gaun tasyakuran pernikahan Lesti yang menjadi sorotan publik. Sang desainer Hyun Chen mengungkap jika gaun berwarna broken white yang dikenakan Lesti itu terbuat dari bahan-bahan yang diimpor dari Italia. Ya, Hyun Chen juga mendesain baju tersebut hanya dalam 4 hari dan berhasil membuat penonton yang melihat Lesti termasuk Karen Delano mengaku sangat terpukau. Kalau dibilang jujur itu memang last minute itu bikin baju itu 4 hari doang gitu. Itu dari kemarin yang pas sebenarnya kan weddingnya harusnya seminggu di awal, karena nggak bisa diundur jadi seminggunya lagi. Jadi bajunya kita itu udah prepare dari kalau nggak salah tanggal 16 Agustus gitu ya, tapi 17 setelah 18 Agustus gitu kita bikin bajunya. Dari situ ke kalau nggak salah 18 Agustus hari Rabu ya kita bikin. Akhirnya wedding kan harusnya Sabtu atau Minggu gitu. Jadi bedanya cuman ya 3-4 hari itu aja sih. Lesti datang sini dan kita fitting di sini, dan mereka datang sampai 3 kali sih buat fitting, buat ngobrolin baju semuanya. Sebenarnya Mbak Lesti sendiri itu Dede itu sendiri pengen baju itu warna putih banget. Tapi kalau ikutin tren segala macem, dan itu kayaknya kalau untuk zaman sekarang itu kalau pakai putih banget itu udah jarang mamaku. Terus looknya lebih kelihatan mahal itu kalau sedikit broken white, mostly semua gitu. Kalau putih itu kayak apa ya dibilang itu kayak tembok kertas gitu kan, putih banget tapi kelihatannya nggak tau mahal. Tapi kalau lebih broken white itu lebih elegan sih gitu. Dan aku saranin ke Dede dengan warna itu, dan akhirnya dia bisa terima juga. Yang membuat saya bangga dan juga shock dan juga kayaknya wow, amazing. Lo bisa ya Lesti memikirkan sesuatu yang out of the box. Kenapa? Karena kembali lagi jalan karirnya seorang Lesti kita tahu seperti apa, yang dimana mungkin bisa dikatakan I would say mungkin nggak kepikiran sampai ke desainer ini ya. Nah memang waktu aku styling Lesti aku udah pernah bilang pokoknya nanti tenang deh ya, gue akan nano dan sempet kesebut nama desainer yang dipilih buat international wedding look ini.
Bahasa Indonesianya pernikahan internasional, penampilan pernikahan internasional. Which is yang paling berhasil untuk menjadi kejutan buat saya pribadi dan memberikan tepuk tangan kepada Lesti Kejora yang sudah sangat pintar sekali untuk memilih seorang atau karya desainer Indonesia internasional namanya Hyun Chen. Jadi Hyun Chen ini sebenarnya teman baik aku juga. Berhasil dibuat sama Lesti terwow-wow. Kenapa? Karena wow, siang ini gue bisa ngelihat Lesti memakai gaun yang oh my god, amazing, Lesti. Desainer Hyun Chen buat baju penyanyi dangdut muda Indonesia pertama kali adalah Lesti. Nah, gue bilang dong sama Hyun, hebat banget lu, bagus deh, nano. Iya Ren, cuma 4 hari buat baju pengantinnya Lesti. Lu ngerti nggak semua yang nonton? 4 hari, 4 days, 4 hari. Terus gue bilang, what? Kok 4 hari? Emang gak direncanain namanya anak? Nggak tahu deh, gitu. 4 hari. Selain desainnya yang begitu mewah, pada ekor gaun juga terdapat tulisan Leslar. Tampilannya yang begitu mewah membuat banyak netizen menduga harga gaun tersebut menembus angka 1 miliar. Namun, desainer Karen Delano pun berhasil menebak harganya sekitar 150 juta hingga 200 juta rupiah. Ini bajunya yang kita pajang sekarang gitu. Dari situ main draping aja sih. Sebenarnya draping dari sini narik ke tangan, terus ini kayak shell gitu turun ke bawah, turun ke lantai gitu. Nah yang ini last minute kita bikin laser gitu. Iya, salah satu jadi sorotan karena ada hashtagnya mereka gitu. Bahannya ya bahan Dachau silk aja sih sebenarnya, cuman kita import dari luar, dari Europe, dari Italia gitu aja. Itu yang udah biasa kita pakai sih. Emang buat wrapping itu lebih rapi semuanya gitu. Si Lestinya juga demennya wrapping, ya udah akhirnya kita kerjain. Cuman aku bikin wrappingnya something yang dilihat simple tapi wah gitu, intinya gitu. Nah, yang dipakai sama Lesti, gaun oleh Hyun Chen, ada yang tahu harganya berapa? Ayo silakan. Jadi gaun yang dipakai sama Lesti itu nggak 1M. Kalau 1M ada batangan emas dong. Ada batangan emas di sini ada berlian 50 karat. Ya enggak dong 1M, ya enggak juga. Dari semua baju-bajunya Lesti bisa jadi. Dari awal sampai akhirnya, dan baju orang tua, baju bridesmaid itu bisa terus gitu. Tapi kalau yang dipakai sama Lesti yang barusan dipakai international ini, itu harganya di atas 100 juta, di bawah 200 juta. 150-170-an juta deh. Dari semua rangkaian acara pernikahan The Royal Wedding, bahasa kerennya tuh The Royal Wedding. Bahasa kitanya adalah Sultan. Bener gak? Sultan Wedding ya. Kalau untuk harga yang mereka bilang ya standarnya Hyun Chen, cuman emang image Hyun Chen itu buat orang-orang di luar sana itu mahal sekali. Sebenarnya enggak juga gitu. Nah dari situ ya mereka semua nebak-nebak sendiri gitu. Nggak mungkin baju-baju begitu 1M. Mungkin ya kalau aku udah kantornya di Europe di mana mungkin iya ya, kalau di sini enggak. Itu bahannya itu sendiri sebenarnya Dachau silk gitu. Cuman ya jenisnya dari import dari Italia aja sih.
Dari terungkapnya rahasia gaun tasyakuran Lesti yang berharga fantastis, lantas apa yang membuat Karen Delano mengaku salah kostum saat menghadiri acara tasyakuran? Dan seperti apa isi souvenir tasyakuran Lesti Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di tengah sorotan gaun pernikahan Lesti yang mewah dan juga mahal, desainer sekaligus sahabat Lesti Bilar Karen Delano juga memperlihatkan isi souvenir acara tasyakuran. Mendapatkan 2 box usai acara, Karen pun juga menduga kedua box tersebut adalah souvenir. Ternyata salah satu boxnya berisi makanan, sedangkan box yang lain berisi souvenir berupa 2 botol parfum. Souvenir tersebut membuat Karen Delano menyematkan pernikahan Lesti Bilar sebagai pernikahan sultan dari kalangan selebriti setelah Raffi Ahmad dan juga Baim Wong. Selesai dari resepsinya Lesti sama Bilar tuh sebenarnya dapat 2. Ini dan ini. Ternyata gue baru tahu, Mama Is bilang, woi itu makanan say. Oh makanan. Betul. Ternyata ini makanan. Jadi karena lagi pandemi, makanannya nggak pakai prasmanan, nggak pakai buffet, pakainya makanan begini. Tuh. Lucu ya, makanannya begini tuh. Oke. Coba ya, gue buka satu persatu. Tuh, kayaknya ada daging. Daging apa sih ini? Kayaknya daging ayam sama daging sapi. Ya. Ngiler ya. Ngiler kan, kayak di pesawat, betul. Lalu ada ikannya. Tuh, ini ikan cabe ijo, kayak ikan acar-acaran gitu kali ya. Boleh nih gue makan kali ya, tapi kan lagi diet. Itu kalau nggak dimakan malam ini sih basi loh ini. Terus ini kayaknya westernan gitu, dicium karena kayak, duh malam ini kayaknya mau basi deh kalau nggak dimakan. Lalu nasi. Kenapa gue cium takutnya basi tuh nasi. Ini gak ada sambelnya nih, emang Lesti bukan orang Indonesia ya, kok gak ada sambelnya sih. Lalu gue akan unboxing ini. Ini bagus loh, namanya Lesti Bilar. Aduh beruntung banget Lesti sama Bilar ini. Berikan tepuk tangan buat Lesti dan Bilar teman-teman. Ya beruntung sekali, lo tuh kayak jodoh banget. Nama lo tuh bisa Leslar. Bukanya wow gitu ekspresinya. Kita harus gimana? Tuh isinya. Nah ini yang aku penasaran karena dari pertama udah heboh, orang bilang katanya, hah masa sih Leslar ini kasihnya parfum? Hey, Leslar itu punya duit. Usai membongkar isi souvenir tasyakuran Lesti Bilar, Karen pun juga sempat curhat soal dirinya yang merasa salah kostum saat menghadiri acara tasyakuran Lesti Bilar pada sore harinya. Tidak melihat dress code pada undangan dan menduga Lesti Bilar akan menggunakan kostum internasional. Karen Delano pun pede mengenakan jas. Tiba di lokasi, ia begitu terkejut ketika melihat Lesti Bilar yang mengenakan kostum adat Sunda.
Rupanya, konsep internasional sudah digelar pada pagi harinya. Dalam nada canda, Karen juga meminta Lesti Bilar untuk menggelar satu kali lagi resepsi agar ia bisa mengenakan kostum yang sesuai. Undangan yang dikirim sama Lesti sama Bilar ini berupa undangan, apa sih bahasanya, e-invitation. Lalu gue lihat dong, gue perhatiin 1, 2, nggak ada nih dress code-nya gitu kan. Mana undangannya pakai baju waktu di saat akad nikah lagi gitu kan. Nggak ada dress code-nya nih. Oh ya udah deh, berarti dia bakalan ganti baju lagi, pakai baju apa kali ya gitu kan. Karena Lesti sama Bilar nggak taro, ya udahlah ya, gue pikir gue pakai itu. Jadi gue ngerasa gue pakai jas, dasi kupu-kupu, AP gitu, udah yang wah ini gue kayak bakalan ke award gitu ya, ke red carpet. Deng, gue pergi janjian sama Mama Iis. Terus pas gue masuk, oh my god, ini dekor. Terus Lesti kelihatan dari pintu luar, Lesti sama Bilar udah di pelaminan. Mereka pakai Sunda loh guys. Lesti pakai kebaya Sunda, Rizky Bilar memakai beskap Sunda. Lesti Bilar, lu ngomong besok-besok. Buat lagi deh resepsi sekali lagi, please. Buat lagi, sekali lagi lo buat lagi. Supaya gue bener dadanannya, udah bener deh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.